Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat dan karunia yang sangat melimpah sehingga patut kita syukuri. Di antara syukur yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk maksiat, dan juga tak lupa kita aturkan salawat dan salam pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada ahli bait keluarga beliau SAW, dan juga kepada sahabat, dan juga salawat tersebut semoga selalu disampaikan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait tanda-tanda hari kiamat kecil. Di antara tanda-tanda hari kiamat kecil selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang munculnya para dajjal, pendusta yang mengaku sebagai nabi. Keluarnya atau munculnya para dajjal, ya, yang para pendusta yang mereka itu mengaku menjadi nabi, sebagai nabi. Di sini disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah khurujud dajjalin al-kadzabin alladziina yad'una an-nubuwah wa yuthiruna al-fitnah bi abatilihim, yang mana peran dari para dajjal yang pendusta ini, ya, mereka menyebarkan fitnah dan juga menyebarkan kebatilan-kebatilan pada masyarakat, pada umat. Dan hal tersebut sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang jumlah mereka, jumlah dari para dajjal ini. Mereka itu jumlahnya sekitar 30 orang. Beliau SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun qarib min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diutus para dajjal, yang mana mereka para pendusta. Ya, sifat dari dajjal ini adalah pendusta, yang mana jumlah mereka mendekati 30 orang. Dan semua dari mereka itu mengaku bahwasannya mereka itu sebagai rasul. Ya, jadi mereka mengaku sebagai rasul. Wa qad waqa'at hadhihi al-'alamah min 'alamat as-sa'ah, maka di antara munculnya para dajjal ini adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya, maka muncullah banyak dari mereka orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, mau di masa lalu ataupun masa-masa sekarang, ya, masa-masa akhir ini. Ya, jadi sejak zaman dahulu sampai sekarang, ya, sampai nanti akan muncul para dajjal ini, dan jumlah mereka itu ada sekitar 30 kata Nabi Muhammad SAW. Wala yasta'mil an yadhhab an
yadhhar dajjal al-a'war al-kadzdzab. Maka mereka selalu bermunculan sampai muncul dajjal yang terakhir, yang mana ciri-cirinya adalah matanya picak. Ya. Dajjal yang terakhir, ya, itu ciri-cirinya matanya picak. Ya, maka kita berlindung daripada dajjal yang terakhir ini. Ya. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW berkhutbah, ya, di suatu hari, beliau bersabda, "Innahu wallahi la taqumu as-sa'ah hatta yakhruj 30 kadzdzaban akhiruhum al-a'war al-kadzdzab." Bahwasanya tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai keluar 30 para pendusta, yang mana akhir dari mereka adalah yang matanya picek dan dia adalah seorang kadzdzab, seorang pendusta, yaitu si dajjal yang terakhir. Ya. Sebagaimana dalam riwayat lain, ya, wa an Tsauban radhiyallahu anhu, dari Tsauban, sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la taqum as-sa'ah hatta talhaqul qaba'il min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari kalangan umatku menjadi musyrik, ya, sampai menjadi musyrik. Wa hatta ya'budul awthan, sampai mereka itu menyembah kembali berhala. Ya. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun, dan maka akan muncul juga dari kalangan umatku 30 orang yang mereka itu adalah para pendusta. Setiap dari mereka mengaku bahwasanya dia adalah sebagai rasul, sebagai nabi. Dan beliau menegaskan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sungguh bahwasanya akulah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelah aku. Beliau bersabda demikian. Ya, beliau mengatakan demikian. Ya, jadi inilah, ya, informasi dari Rasulullah SAW bahwasanya kabilah-kabilah, ya, dari kalangan umatnya itu akan menjadi musyrik lagi, ya, akan berbuat syirik lagi, akan menyekutukan Allah lagi, ya, dan mereka akan menyembah kembali berhala, yang mana dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, mereka sudah meninggalkan berhala tersebut, ya. Nah, maka akan kembali mereka menjadi musyrikin dan kembali menyembah berhala ini, sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Nah, jumlah dari mereka itu berapa tadi? 30. Ya, setiap dari mereka mengaku menjadi bahwasanya mereka adalah sebagai nabi. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan bahwasanya akulah adalah nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga beliau pernah mengabarkan, ya, dalam hadis yang lain, bahwasannya di antara jumlah yang disebutkan juga adalah 27, ya, 27. Mereka mengaku sebagai nabi. Di antara mereka, ya, di antara 27 tersebut, ya, dari kalangan mereka adalah perempuan. Ya, setiap dari mereka mengaku sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Di sini disebutkan, Fa'an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fi ummati kadzdzabuna dajjaluna 27 minhum 4 niswah wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di kalangan umatku ada para pendusta, para dajjal, jumlah mereka adalah 27. Dari di antara mereka, dari 27 tersebut adalah wanita. Yang 4 dari mereka adalah wanita. Kemudian beliau menegaskan, wa inni khatamun nabiyyin, bahwasanya akulah
dan jumlah mereka ya beliau menyebutkan sekitar 30 orang. Ya, 4 dari mereka itu berjenis perempuan, ya, perempuan. Nah, maka di sini disebutkan telah muncul beberapa orang yang mengaku sebagai Dajjal atau sebagai nabi, ya. Di antaranya ada seseorang yang mengaku menjadi nabi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, ini contoh yang pertama, ya. Kisah yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, ada orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Ya, disebutkan namanya adalah Al-Aswad Al-Unsi atau Al-Insi. Ya, muncul ya, Al-Aswad Al-Insi ini adalah di daerah Yaman, ya, di daerah Yaman. Yang mana Aswad Al-Insi ini dia sebelumnya adalah muslim, dari kalangan muslimin, kemudian dia murtad, ya, kemudian dia mengaku sebagai nabi. Nah, maka Al-Aswad Al-Insi ini adalah orang yang pertama kali murtad di dalam Islam, ya. Al-Aswad Al-Insi ini dia adalah orang pertama yang murtad, ya, dari kalangan kaum muslimin. Nah, apa yang terjadi? Waqad taharraka biman ma'ahu minal muqatilin, ya. Jadi si Aswad Al-Insi ini dia ketika pindah ke Yaman, ke daerah Yaman, membawa beberapa orang, ya, pasukan, ya, beberapa pasukan. Kemudian pasukan tersebut yang diketahui oleh Al-Aswad Al-Insi ini dia menguasai beberapa daerah di Yaman, sehingga Rasulullah SAW ketika mendengar, ya, tentang si Aswad Al-Insi ini, beliau menulis surat kepada kaum muslimin yang ada di Yaman. Rasulullah mengutus atau mengirim surat kepada kaum muslimin di Yaman. Ya, kalau kita ketahui, ya, dari sejarah Nabi Muhammad SAW, Yaman ini termasuk daerah yang muslimin di zaman Rasulullah, ya. Dengan diutusnya, siapa yang diutus ke Yaman itu dari kalangan sahabat Nabi? Mu'ad bin Jabal, ya. Mu'ad bin Jabal ini diutus ketika itu beliau masih belia, masih muda, diutus oleh Nabi ke Yaman, ya, untuk berdakwah di Yaman. Nah, maka di akhir hayat Nabi Muhammad SAW ada orang yang mengaku sebagai Dajjal, ya, sebagai nabi yang bernama Al-Aswad Al-Insi, sehingga Rasulullah mengutus atau mengirim surat kepada kaum muslimin yang ada di Yaman, ya, untuk apa? Untuk membunuh atau memerangi Al-Aswad Al-Insi, ya. Wa katabu Rasulullah SAW, ya, ilal muslimin fil Yaman yahudduhum ala muqatalatihi fastajabu wa qataluhu fi manzilihi, ya. Maka apa yang terjadi, kaum muslimin mencari orang ini, ya, diserang oleh para kaum muslimin, kemudian didapati beliau ada di rumahnya, sehingga apa? Diperangilah oleh kaum muslimin sehingga meninggal. Bagaimana kaum muslimin bisa menemukan Al-Aswad Al-Insi ini? Melalui wasilah istrinya Al-Aswad Al-Insi ini. Ya, jadi sebelumnya itu dikisahkan bahwasannya istrinya Al-Aswad Al-Insi ini adalah, ya, seorang wanita yang memiliki suami, ya, kemudian suaminya dibunuh oleh Al-Aswad Al-Insi, kemudian dinikahi, ya, jadi nikah Al-Aswad Al-Insi ini nikahnya dengan paksa, ya, nikah paksa atau merampas, maksudnya itu. Nah, kemudian melalui wasilah istrinya ini, kaum muslimin menemukan Al-Aswad Al-Insi, kemudian diperangilah, ya, dan dibunuh. Nah, maka sampailah informasi tersebut kepada Rasulullah
Kemudian yang kedua adalah di antara para dajjal yang disebutkan minhum Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ya, di antara orang yang mengaku sebagai nabi adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Waqad qatalahul muslimun miraran. Ya. Allah Tulaihah bin Khuwailid ini sempat diperangi oleh kaum muslimin beberapa kali. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian beliau taubat dan masuk Islam lagi. Ya. Taubat dan masuk Islam lagi. Bahkan beliau bersungguh-sungguh dalam keislamannya sampai beliau itu mengikuti peperangan dengan kaum muslimin. Jadi ikut perang bersama kaum muslimin. Ya. Dan beliau syahid di perang Nahrawan. Ya, si Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi ini ya sempat mengaku sebagai nabi, kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Ya, kemudian masuk Islam lagi. Kemudian bergabung lagi dengan kaum muslimin dan bergabung jihad bersama kaum muslimin, dan beliau meninggal di perang Nahrawan. Perang Nahrawan ini di zaman Umar bin Khattab. Ya, ketika antar kaum muslimin berperang dengan melawan negara-negara di Persia, ya, di Persia, perang Nahrawan. Radhiyallahu anhu. Beliau kembali masuk Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara yang disebutkan orang-orang yang pernah mengaku menjadi nabi, di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Beliau ini mengaku telah turun kepadanya wahyu, ya. Telah turun kepadanya wahyu di malam hari, ya, di kegelapan malam. Maka apa yang terjadi kepada Musailamah al-Kadzdzab ini? Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengirimkan pasukannya, ya, yang di bawah komando Khalid bin Walid, ya, untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab ini. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukannya yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Kemudian juga di antara sahabat yang ikut, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Syurahbil bin Hasanah, ya. Kemudian dihadang bertempur dengan pasukannya Musailamah al-Kadzdzab ini. Jadi Musailamah al-Kadzdzab ini memiliki banyak pengikut, ya, sehingga terjadi peperangan ketika diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, pasukan. Ya, tujuannya pertama adalah untuk supaya taubat dulu, ya, supaya taubat. Kalau tidak taubat maka diperangi oleh kaum muslimin. Bahkan disebutkan jumlah dari mereka itu ada sekitar 40.000 maqatil, ada sekitar 40.000 pasukan, ya, sangat banyak sekali. Ya, dan Musailamah ini itu sempat Islam, ya. Karena apa? Karena kehilangan pendukung. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, nah, beliau mulai mengaku-ngaku menjadi nabi. Mengaku menjadi nabi dan diikuti. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, itu banyak yang murtad, sehingga orang-orang yang murtad ini bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab, sehingga tersusunlah suatu pasukan, ya, menjadi pasukan yang sangat banyak. Nah, maka apa yang terjadi kepada Musailamah? Ketika berhadapan dengan kaum muslimin, maka terbunuhlah Musailamah dan terbantai pula, ya, pasukannya. Yang membunuh Musailamah adalah Wahsy, ya. Yang membunuh Musailamah itu adalah Wahsy. Kalau kita ingat-ingat siapa yang dibunuh oleh Wahsy dari kalangan sahabat? Siapa? Hamzah, ya. Paman Nabi itu sempat dibunuh oleh Wahsy. Nah, maka Wahsy masuk Islam, kemudian selalu ikut
di antara yang dilakukan oleh Wahsy adalah ini membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Nah ini contoh yang ketiga. Selanjutnya di antara contoh atau peristiwa munculnya para dajjal di antaranya adalah Sajjah bintul Harits at-Taghlibiyah. Sajjah bintul Harits at-Taghlibiyah. Nah, ini perempuan ya. Beliau itu sebelumnya adalah termasuk dari kalangan Nasrani ya, orang Nasrani. Sebelumnya adalah Nasrani. Ya. Kalangan Nasrani dari kalangan penganut agama Nasrani dari kalangan Arab. Ya. Nah, maka beliau pun sempat mengaku sebagai nabi setelah kematiannya Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi? Maka mengumpullah manusia ya dari orang-orang yang tinggal di sekitar Sajjah ini ya, sehingga berkumpullah banyak dan juga memerangi kabilah-kabilah Arab ya, jadi diperangi. Setelah berkumpul ya, membangun suatu pasukan, kemudian memerangi kabilah-kabilah Arab di sekitarnya ya. Kemudian beliau itu sampai ke daerah yang namanya Yamamah. Nah, setelah sampai Yamamah ketemu dengan Musailamah al-Kadzdzab ya, jadi Sajjah ini perang ya, membunuh kabilah-kabilah Arab dari kalangan kaum muslimin, kemudian bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Musailamah berteman dengan Musailamah al-Kadzdzab ini sehingga diangkat menjadi istrinya. Jadi menikah antara si Sajjah dengan Musailamah ini. Apa yang terjadi ketika si Musailamah ini terbunuh? Maka Sajjah ini kembali ke kaumnya ya, daerah Taghlibiyah atau Bani Taghlib ya. Kemudian beliau terakhir masuk Islam. Jadi Sajjah ini setelah kematian suaminya yaitu Musailamah, kemudian kembali ke kaumnya Bani Taghlib. Nah, ketika itu akhirnya masuk Islam dan beliau meninggal di Basrah, ya, di daerah Basrah dalam keadaan Islam Muslim. Nah ini diantara contoh-contoh atau yang sudah terjadi, ya, contoh-contoh yang sudah terjadi diantara kalangan yang mengaku menjadi nabi, ya, sebagai nabi dan disebutkan sebagai dajjal. Kenapa dajjal? Karena mereka berdusta. Ya. Karena mereka berdusta. Ya, jadi memang ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, disitulah mulai umat terpecah belah. Ya. Di antara mereka ada yang tidak percaya bahwasanya ternyata Nabi pun meninggal. Ya. Kemudian di antara mereka pun belum terima kalau misalkan Nabi meninggal sudah tidak ada yang melanjutkan. Ya, sehingga apa? Muncullah para orang-orang yang menjadikan kesempatan ya, ketika Nabi meninggal itu menjadikan kesempatan orang-orang untuk mengaku sebagai Nabi. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, maka diperangilah mereka ya, orang-orang yang mengaku sebagai dajjal ya, sebagai Nabi, dan mereka dikatakan sebagai dajjal ya. Di antara pasukan-pasukan yang Abu Bakar As-Siddiq utus ya, di antaranya adalah yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid, ya, kemudian Khalid bin Sa'id, kemudian Arfajah bin Harsamah, Al-Ala bin Al-Hadrami, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, Amr bin As, Surahbil bin Hasanah, Muhajir bin Abi Umayyah, Suwaid bin Muqrin, Hudzaifah Al-Ghatafani. Ini adalah para komandan-komandan ya, pasukan yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi para dajjal ya, para orang-orang yang mengaku sebagai nabi.
ini jelas yang berselisih bertentangan dengan syariat Islam, karena zakat ini termasuk dari rukun Islam. Kemudian di antara peristiwa-peristiwa mengakunya di antara 30 orang sebagai Dajjal, di sini disebutkan masih ada beberapa contoh, ya. Di antaranya adalah di zaman tabi'in, ya, tadi zaman sahabat, ya, zaman sahabat, kemudian sekarang zaman tabi'in. Maka muncullah seseorang yang bernama Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, ya, Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, yang mereka itu, ya dia maksudnya, ya, Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ini adalah pertamanya itu mengaku sebagai Syiah, ya, sebagai Syiah dulu, ya, jadi menyusup melalui Syiah, ya. Maka mengumpullah orang-orang, ya, terkumpullah orang-orang di sekitarnya dari kalangan Syiah. Kemudian juga beliau mengaku sebagai telah turun kepada dia Jibril alaihissalam. Ya, jadi Jibril ini telah turun kepadanya. Ya, karena memang diantara akidah Syiah ini, ya, bahwasanya Jibril ini salah ngirim pesan katanya. Nah, maka ini dijadikan kesempatan, ya, bahwasanya Jibril telah datang kepada mereka, ya, kepada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ini, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, beliau terbunuh, ya, di salah satu perang dengan kaum muslimin, ya. Yang mana di antara kaum muslimin ini yang mengomandoi perang tersebut adalah Mus'ab bin Zubair, ya. Mus'ab bin Zubair. Kemudian di antara para dajjal yang muncul di sini disebutkan adalah orang yang bernama Harith bin Sa'id, ya, Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab, yang mana beliau muncul di Dimashq, daerah Dimashq, dan beliau mengaku sebagai nabi, ya. Dan ini ketika di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini sudah Bani Umayyah, ya, di zaman Bani Umayyah, ya. Kemudian ketika kabar tersebut sampai kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, maka beliau memutus pasukan untuk menyerang. Nah, karena beliau ini takut, maka akhirnya bersembunyi, ya, bersembunyi. Kemudian sampailah, ya, kabar tersebut. Kemudian ketahuan maka tempatnya, ya. Maka apa yang terjadi? Ditangkap, ya, ditangkap di daerah Basra, ya. Maka pertama kali ketika ditangkap, ya, beliau diminta untuk bertaubat, namun ternyata apa yang terjadi? Tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Dieksekusi, ya, akhirnya dieksekusi. Ya. Nah, inilah kemudian di zaman akhir-akhir sempat, ya, di zaman mungkin terdengar di akhir ini pun ada yang mengaku sebagai nabi, ya, yang mana informasi tersebut biasanya mendunia. Kalau seandainya ada muncul sempat di Indonesia siapa itu mungkin tidak mendunia, tapi ada, ya, dia dari kalangan di India, ya, di India ini sempat muncul. Pernah dengar siapa namanya yang mengaku sebagai nabi juga? Mirza Ghulam Ahmad, ya. Ya, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani ini muncul di India. Tahun berapa ini muncul? Kayaknya baru akhir-akhir ini kayaknya.
beliau mengaku sebagai nabi, dan ini mendunia, informasi ini mendunia. Ya. Dan beliau mengatakan bahwasannya dia sebagai nabi dan beliau telah mendapatkan wahyu dari langit. Ya. Dan juga beliau mengabarkan bahwasannya masa kenabiannya itu sampai sekitar 80 tahun. Beliau akan hidup sampai umur 80 tahun. Ya. Nah, maka di perang ketika itu sudah tidak ada kekhilafan, sudah tidak ada ya ketika itu. Ya, sudah tidak seperti sebelumnya ketika muncul seorang nabi akan diutus oleh kekhilafan tersebut untuk supaya bertaubat. Ya, kalau nggak mau baru dibunuh. Nah, maka yang menyerang Mirza Ghulam Ahmad ini adalah para ulama. Ya, para ulama. Di antara ulama yang memerangi beliau ya adalah Sana'ullah Al-Amr At-Tasri ya, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Bahkan di antara ulama ya ada yang mengajak bermubahalah. Ya, bermubahalah itu disaksikan di kalangan di depan umum, kemudian dipanggil keluarganya, kemudian bersumpah kalau seandainya saya ini adalah pendusta, maka akan Allah melaknat ya, seperti itu. Maka apa yang terjadi? Ya, akhirnya Mirza Ghulam Ahmad ini mati ya, setelah bermubahalah dengan seorang ulama ya, dengan penyakit taun, penyakit lepra ya. Beliau mati dalam keadaan terhina ya, dengan penyakit yang sangat mencicikan ya, seperti itu. Nah, inilah jemaah Allah Subhanahu wa taala di antara contoh-contoh orang yang mengaku sebagai dajjal. Bahkan ya, mungkin kalau informasinya itu dari awal sampai akhir itu mungkin banyak sekali muncul dajjal ini. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi, namun kata Rasulullah jumlahnya itu ada 30. Ya. Mungkin kalau kita kumpulkan itu lebih dari 30. Nah, apa kaitannya antara hadis Nabi dengan kenyataan? Ya. Maka kita patokannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jumlah mereka adalah sekitar 30. Kalau banyak ya, maka yang dianggap sebagai dajjal ini adalah orang-orang yang informasinya itu mendunia. Kalau seandainya muncul misalkan siapa sempat di Indonesia itu ada ya? Lihat Eden, kemudian siapa lagi? Ahmad Musaddiq dan lain-lainnya ya. Itu mungkin tidak mendunia ya. Sehingga kalau misalkan ternyata jumlahnya itu lebih dari 30, maka yang dihitung itu adalah orang-orang yang informasinya itu mendunia ya. Diketahui oleh skala global seperti itu. Kalau sekarang kan lebih cepat ya informasi itu. Ya. Intinya itu ya, intinya bahwasanya Rasulullah menyebutkan Dajjal itu akan ada sekitar 30 orang, dan 4 dari mereka adalah dari kalangan wanita. Ya. Nah, inilah jemaah Allah Subhanahu wa taala terkait salah satu tanda-tanda hari kiamat kecil, yaitu adalah munculnya Dajjal yang jumlahnya adalah 30, dan satu dari mereka Dajjal yang terakhir adalah Dajjal yang matanya picek, yang mana dia akan mengaku sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan. Nah, ini berapa menit lagi ke Isya? Kasih lama Atri. Kemudian selanjutnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah syuyu'ul amr
tersebarnya atau menyebarnya rasa aman dan kemakmuran. Ya, jadi tersebarnya rasa aman dan kemakmuran. Dulu, ya, kalau orang ingin melakukan safar, itu biasanya mereka, ya, yang kebiasaan orang-orang musyrikin, ya, di zaman dahulu itu biasanya bertatoyur. Bertatoyur itu apa? Ya, mereka itu melakukan suatu tahayul. Karena apa? Mereka itu takut. Ya, namanya safar itu biasanya, ya, terkadang di antara mereka itu pergi dengan membawa bekal pulang tinggal nama. Kenapa? Karena saking berbahayanya perjalanan. Bahkan mereka itu biasanya, ya, menunggu ada rombongan yang ingin, misalkan kalau misalkan kita mau ke daerah mana, itu ikut rombongan. Saking berbahayanya perjalanan. Ya, orang mungkin jarang ada yang berani melakukan perjalanan sendirian. Ya, zaman dulu, ya, zaman dahulu. Nah, sekarang maka di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah adalah tersebarnya rasa aman dan kemakmuran. Jadi mungkin maka dulu di awal Islam, ya, bahkan di awal bahkan setelah kematiannya Nabi Muhammad SAW, itu masih banyak terjadi peperangan, ya. Dan orang ketika ingin pergi ke tempat itu biasanya tidak mungkin sendirian. Nah, maka di kata Rasulullah SAW adalah di antara tanda hari kiamat adalah tersebarnya rasa aman dan kemakmuran. Beliau bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta ta'udu al-ardul arab murujan wa anhar wa hatta yasiru raqib bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa dhalalut tariq wa hatta yukthirul haraj. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kembalinya tanah Arab menjadi murujan wa anhar, menjadi sungai-sungai. Jadi ada sungai-sungai lagi, muncul sungai di tanah Arab yang besar. Kemudian selanjutnya adalah hatta yasir raqib, sampai orang yang berkendara, orang yang berpergian bainal Iraq wa Makkah, dari daerah Irak sampai ke Makkah, mereka tidak takut kecuali tersesat saja. Ya, jadi dari Irak ke Makkah, mereka itu tidak akan takut lagi dibegal, ya, tidak takut ada utang torik, ya, tidak takut ada yang membunuh dan sebagainya. Mereka hanya takut tersesat saja, ya. Hatta yukthirul haraj, sampai terjadinya banyak pembunuhan lagi, ya. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qal al-qital. Ya, al-haraj yang dimaksudnya adalah pembunuhan. Ya, jadi aman, ya, makmur, tentram, kemudian di akhir akan ada peperangan lagi. Nah, inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin dulu ketika zaman Nabi, orang tuh nggak kebayang perjalanan dari Irak ke Mekah, ya, seorang perempuan saja bisa safar, tidak takut terhadap dirinya sendiri, ya, tidak takut dicuri, tidak takut apa pokoknya, dan terjadi, ya. Bahkan sekarang dari Indonesia banyak orang yang safar sendirian, bahkan perempuan saja tanpa mahram banyak, ya, mau ke Eropa, mau ke ini. Nah, ini terjadi, dan ini salah satu tanda-tanda hari kiamat yang diinfokan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, inilah jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala di antara tanda-tanda hari kiamat kecil yang diinfokan oleh Rasulullah